Baik, kali ini kita akan membahas persamaan dan perbedaan pupuk urea dan pupuk ZA. Untuk sampel saya buat pupuk urea dari Pupuk Indonesia yang bersubsidi. Kemudian untuk yang ZA ini dari Pak Tani. Sebenarnya dari kedua pupuk ini memiliki kesamaan ya, karena mengandung unsur nitrogen yang cukup tinggi sehingga sama-sama berfungsi untuk membuat daun lebih hijau dan segar, dan juga untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, memperbanyak jumlah anakan dan juga menambah cabang. Bisa juga meningkatkan jumlah protein pada tanaman itu sendiri untuk menghasilkan peningkatan hasil panen. Sedangkan untuk perbedaan antara pupuk ZA dan urea ini, kalau pupuk ZA kandungannya terdiri dari unsur nitrogen 21%, sedangkan ada tambahan unsur lagi yang berupa sulfur yang 24%, jadi lebih tinggi daripada unsur nitrogennya. Ini kalau untuk Pak Tani, negara asal ini dari Cina, dan juga ada tambahan dosis-dosisnya bisa dibaca. Nah, itu dosis-dosisnya bisa dibaca sendiri. Untuk pupuk urea, kandungan nitrogennya berupa 46%, jadi lebih tinggi daripada ZA. Kalau ZA cuma 21%, sedangkan urea ini 46%. Tapi kandungannya tunggal, hanya berupa nitrogen saja yang berjumlah 46%. Untuk bentuknya, yang urea bersubsidi ini berwarna merah, butirannya tidak berdebu, dan pupuk ini lebih mudah larut di air daripada pupuk ZA. Untuk yang urea ini lebih mudah larut dalam air. Butirannya berupa merah, sangat lembut sekali. Nah, kalau untuk ZA, butirannya berupa kristal dan cepat mudah larut dalam air, cuma kalau dibandingkan dengan urea itu lebih cepat urea. Dan untuk ZA ini penampakannya seperti ini. Untuk pupuk ini, karena pelepasan nutrisinya agak lambat, itu biasanya lebih cocok jika pupuk ini digunakan sebagai pupuk dasar sebelum penanaman. Sedangkan kalau dilihat dari perbedaan yang paling mencolok itu, kalau urea itu kandungan nitrogennya lebih besar daripada ZA. Kemudian untuk kehebatan ZA itu sendiri, dia ada tambahan unsur sulfur, bahkan unsur sulfurnya sendiri itu lebih tinggi daripada unsur nitrogennya, dimana unsur sulfur ini dapat meningkatkan kekebalan tanaman dari patogen maupun cendawan. Jadi untuk kesimpulannya, karena unsur nitrogen pada urea cukup tinggi, itu lebih disarankan dia digunakan untuk tumbuhan pada fase vegetatif. Sedangkan karena ZA pelepasan nutrisinya agak lambat, jadi dia disarankan untuk digunakan pada pupuk dasar. Bisa digunakan untuk vegetatif juga bisa, cuma dilihat dari kandungan sulfur yang cukup tinggi, jadi pemakainya harus dengan dosis yang tepat. Kalau terlalu banyak bisa berpotensi untuk menurunkan pH tanah. Oleh karena itu tidak dianjurkan untuk pupuk ZA ini pada tanaman yang ber-pH rendah. Oke, terima kasih telah menonton.